Halo kawan, kembali lagi dengan aku Sidi dari SMKN 11 Bandung. Pada video kali ini aku akan membahas tentang VLAN trunking. So tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video. I'm up and all time. VLAN trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik khusus untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga administrator dapat melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, fungsi dari switch diantaranya ada manajemen jaringan. VLAN memungkinkan pengelompokan perangkat secara logis melalui konfigurasi software pada port switch tanpa terikat lokasi fisik. Hal ini memudahkan pemeliharaan dan perubahan struktur jaringan tanpa perlu memperlakukan pengkabelan ulang. Yang kedua ada pengendalian broadcast. Salah satu masalah yang sering terjadi di jaringan adalah broadcast berlebihan. Nah, dengan VLAN, kamu bisa membatasi domain broadcast tersebut, sehingga hanya perangkat dalam satu VLAN yang menerima data broadcast tersebut. Nah, ketiga, keamanan jaringan. Dengan memisahkan perangkat berdasarkan VLAN, kamu bisa membatasi akses antara perangkat di VLAN yang berbeda. Misalnya perangkat di VLAN HR tidak bisa mengakses perangkat di VLAN keuangan tanpa izin yang sesuai. Ini membuat data di setiap VLAN lebih aman. VLAN terbagi menjadi dua mode. Mode akses dan mode terang. Oke, untuk teori mungkin cukup sampai situ. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikan VLAN trunking ini. Oke, selamat datang kembali di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan atau mengimplementasikan VLAN trunking di sini. Nah, perangkat yang kita butuhkan untuk membuat VLAN trunking adalah yang pertama satu buah switch. Nah, sekarang kita tambahkan 4 buah PC. 1 2 3 4. Oke. Nah, sekarang kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. Set, set. Oke, jika sudah, kita tentukan dulu ya. Kita akan membuat dua VLAN, VLAN 10 dan juga VLAN 20. Untuk area sini kita akan dibuat menjadi VLAN 10 dan komputer di area sini akan menjadi VLAN 20. Untuk area VLAN 10 kita akan gunakan IP 192.168.10.0 prefix 24 dan untuk VLAN 20 yang area sini kita akan menggunakan IP 192.168.20.0 prefix 24. Oke, kalau gitu langsung saja. Pertama-tama kita pasang dulu IP-nya ya. 168.10.2. Oke. Di sini aku mulai awalnya dari 2. Kenapa? Karena IP 1 di sini akan aku gunakan untuk video kedepannya ya. Akan aku gunakan untuk inter VLAN. Nah, untuk inter VLAN akan aku bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton ya. Oke, di sini sudah kita salin saja biar cepat. Ini ganti jadi 3. Sekarang kita pasang IP untuk VLAN 20. 92.168.20.2. Dan di sini juga sama 2.168.20.3.
Oke, semua perangkat sudah dipasangkan IP. Nah, sekarang kita akan mulai membuat VLAN-nya. Caranya, kalian masuk ke switch, masuk ke mode CLI. Nah, di sini teman-teman bisa enable, lalu lalu masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita bikin VLAN-nya dulu. Yang pertama yaitu VLAN 10. Nah, di sini kita kasih nama name, yang pertama mungkin lab. Nah, untuk VLAN yang kedua yaitu VLAN 20, kita beri nama ruangan kelas. Oke, sekarang kita cek apakah VLAN-nya sudah terdaftar. Kita ketik do show VLAN bref. Oke, kita lihat di sini ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Keduanya sudah terdaftar. Tapi di sini tidak ada port yang di VLAN 10 maupun VLAN 20, gak ada port yang terpasang. Nah, jadi sekarang kita harus memasang port di kedua VLAN ini. Caranya kita masuk. Nah, tadi yang akan kita gunakan untuk VLAN 10 yaitu yang ini PC 0 dan juga PC 1. Berarti kita lihat dia menggunakan port berapa. FA Ethernet 01 dan juga Ethernet 02. Oke. Nah, di sini kita ketik interface range Ethernet 0 garis miring 1 sampai 2. Nah, sini kita ketik switch port mode akses. Oh, move. Waduh. Switch port mode akses. Nah, di bawahnya kita ketik switch port akses VLAN 10. Oke, exit. Nah, kita baru saja memasang port Ethernet 01 dan juga Ethernet 02 untuk terhubung ke VLAN 10. Nah, sekarang untuk VLAN 20 kita lihat lagi. Mereka menggunakan port Ethernet 3 dan juga 4. Nah, oke. Untuk caranya masih sama seperti yang tadi. Kita masuk ke pengaturannya, berarti interface range Ethernet 03 strip 4. Di sini kita masukkan switch port mode akses. Lalu VLAN-nya kita ganti menjadi 20. Enter. Nah, sini kita keluar. Nah, sekarang kita cek apakah VLAN-nya sudah apakah portnya sudah terhubung ke VLAN-nya. Do show VLAN brief. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk VLAN 10 lab dia sudah terhubung ke Ethernet 01 dan juga Ethernet 02. Dan untuk VLAN 20 ya namanya kelas, dia sudah terhubung ke Ethernet 03 dan Ethernet 04. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bikin satu lagi di sini ya, sama seperti yang ini. Kita ambil switch dan 4 buah PC.
Oke, sambungkan lagi dengan kabel. Nah, di sini perangkat yang ini udah tersambung semua. Kita coba sambungkan eh, switch dengan switch. Nah, seperti biasa yang sebagian sini kita buat jadi VLAN 10 dan bagian yang sini kita buat menjadi VLAN 20. Oke, kembali lagi dari awal, kita masukkan lagi IP-nya sama seperti tadi. Kalau tadi kita lihat ini, yang ini komputer yang ini dia menggunakan IP 192.168.10.2. Yang ini 3, berarti yang ini kita pakai 4. Langsung saja kita ketik 192.168.10.4. Oke. Yang bawahnya kita beri IP address 192.168.10.6. Nah, sekarang kita buat yang VLAN 20-nya. Lepas. Di sini dia menggunakan 192.168.20.2, berarti 2 3. Nah, di sini 4. 192.168.20.4. Wait. Di sini dia pakai 4. Loh, kok aku malah pasangin 6? Salah ternyata. Oke, di sini kita pasang IP address-nya 192.168.20.5. Oke, semuanya sudah dipasangkan IP address. Nah, di VLAN trunking kita gak bisa ngirim pesan ke perangkat yang memiliki VLAN yang berbeda. Jadi misal ini kan VLAN 10, kita mau kirim pesan ke VLAN 20, yang pasti dia gak bakal bisa, hasilnya pasti failed. Nah, tapi kalau kita kirim pesan dari VLAN sesama VLAN, itu hasilnya pasti berhasil. Nah, tadi kita sudah membuat VLAN 10 lagi. Apakah kita bisa mengirimkan pesan dari sini ke sini? Oke, di sini file. Kenapa bisa terjadi? Karena kita belum memberikan PC 4 dan juga PC 5 ini ke dalam VLAN. Nah, untuk caranya ya masih sama seperti yang di awal. Kita enable, lalu kita konfigurasi terminal, lalu kita buat lagi VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 10. Kita kasih nama lab. Lalu bikin VLAN 20. Kita kasih nama kelas. Kelas. Oke. Sudah. Kita keluar. Pakai huruf kecil saja. Kita keluar. Nah, di sini kita masukkan portnya sama seperti yang tadi. Kita mulai dari yang sini, face Ethernet 1 dan juga 2, interface, range, face Ethernet 0 strip 1 minus 2. Oke. Switch port, switch port, mode akses. Kita berikan akses. Nah, setelah itu kita berikan akses ke VLAN 10. Selesai, kita keluar.
Sekarang kita ke VLAN 20, masuk ke interface range, face ethernet garis miring face ethernet kosong garis miring, berarti port 3 dan 4, 3 minus 4. Di sini masih sama, kita masukkan switch port mode akses, lalu kita berikan akses ke VLAN 20. Exit. Nah, sini kita cek apakah sudah terpasang. So, VLAN brief. Di sini kita lihat sudah terhubung. Kalau dipikirkan secara logika, VLAN 10 di sini pasti bisa berhubung atau mengirim pesan ke sesama VLAN 10 yang ada di sini. Oke, mari kita coba. Guys, dari PC yang ini ke sini. Dan hasilnya adalah fail. Oke. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Itu karena kita tidak memberikan akses atau kita tidak memberikan izin switch 1 untuk mengirimkan pesan kepada switch 2 yang ada di sebelah sini. Nah, oleh sebab itu kita perlu menggunakan metode bernama allowed trunk. Nah, jadi apa itu allowed trunk? Trunk allowed adalah pengaturan untuk menentukan VLAN mana saja yang boleh melewati satu kabel fisik antar switch. Secara bawaan, semua VLAN diizinkan lewat, namun fitur ini digunakan untuk membatasi lalu lintas data agar hanya VLAN tertentu yang bisa melintas. Nah, ada dua fungsi utama dari trunk allowed. Yang pertama, efisiensi bandwidth, mencegah data dari VLAN yang tidak diperlukan membebani kabel antar switch. Yang kedua, ada keamanan, memastikan data dari satu segmen jaringan tidak terkirim ke area yang tidak semestinya. Untuk cara kerjanya, trunk allowed melalui perintah switch trunk allowed VLAN, administrator bisa menambah atau menghapus akses VLAN secara spesifik. Hasilnya, jaringan menjadi lebih bersih atau lalu lintas data yang tidak relevan. Oke, kalau gitu langsung saja kita praktekkan si allowed trunking ya. Di sini kita masuk ke switch yang sebelah kiri dulu. Seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Nah, di sini teman-teman lihat face ethernet berapa atau port mana yang berhubung langsung ke switch yang sama. Nah, di sini face ethernet 05 sama-sama terhubung ke sesama switch. Nah, berarti kita masuk ke pengaturannya dulu, berarti interface face ethernet 05. Nah, sini kita masukkan switch port mode trunk. Dengan prom ini kita baru saja mengizinkan pesan agar bisa masuk menggunakan switch ini. Nah, sekarang kita tentukan VLAN mana yang boleh masuk ke switch ini, yang boleh menggunakan atau melewati switch yang ini. Oke, kita ketik switch port trunk VLAN. Oh, gak boleh pakai spasi. Oke, jika sudah kita keluar, sekarang kita masuk ke switch yang satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita pakai port
05 juga karena masih sama-sama terhubung ke switch. Interface Fast Ethernet 05. Switch port mode terang. Nah, sini switch port terang, allowed VLAN 10,20. Oke, sudah. Oh ya, sekarang kita cek apakah kita sudah bisa terhubung ke VLAN yang ini. Apakah di switch ini sudah bisa memberikan akses atau belum? Oke, kita cek sekarang. Kita ketik do show interface terang. Oke, di sini kita bisa lihat VLANs allowed and active in management domain. Jadi VLAN yang sudah bisa terhubung ke switch ini, ke sesama switch, sudah diperbolehkan adalah VLAN 10 dan juga 20. Oke, sekarang kita tes apakah sudah bisa kita mengirimkan data dari komputer sini ke komputer sini. Oke, kita coba klik di sini dan di sini. Sukses. Oke, sekarang kita coba yang VLAN 20. Sukses juga. Dalam Cisco Packet Tracer juga ada yang disebut dengan protokol trunking. Nah, apa itu? Oke, di sini dijelaskan protokol trunking ada dua jenisnya, ESL dan juga EAA. Nah, kita mulai dari ESL dulu. ESL atau Inter Switch Link adalah protokol tagging lama milik Cisco. Saat ini ESL sudah dianggap usang dan tidak lagi digunakan pada perangkat switch modern. Nah, yang kedua ada EAAA 802.1key. Ini adalah standar industri global untuk enkapsulasi trunking saat ini. Hampir semua perangkat jaringan modern menggunakan standar ini agar perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. EAAA sendiri merupakan singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, meskipun berbeda metode, keduanya memiliki kesamaan fungsi di lingkungan multilayer. Keduanya memungkinkan switch untuk meneruskan lalu lintas dari berbagai VLAN melalui satu koneksi fisik yang sama, yaitu terang, yang kemudian dapat dikelola oleh perangkat layer 3 untuk proses routing. Oke, untuk melihat protokol trunking yang kita gunakan dalam jaringan ini, caranya pertama kita masuk ke switch. Nah, di sini kita ketik do show interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian encapsulation. Nah, di sini adalah protokol tagging yang digunakan, yaitu 802.1key. Dalam VLAN trunking juga ada yang disebut dengan DTP. Nah, apa itu DTP? Seperti yang dijelaskan di sini, DTP atau Dynamic Trunking Protocol berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Ini adalah Cisco Proprietary Protocol, hanya ada di perangkat Cisco. Secara default, DTP sudah aktif dengan mode Dynamic Auto. Nah, di sini ada tabel mode DTP dan hasilnya. Apabila Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, hasilnya akan menciptakan akses. Dan begitu seterusnya, bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi terang, bertemu terang menjadi terang, dan ketemu akses dan akan menjadi akses. Dynamic Desirable bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi terang, bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi terang, bertemu terang akan menjadi terang, dan bertemu akses akan menjadi akses. Berikutnya ada terang. Apabila bertemu dengan Dynamic Auto, hasilnya akan menjadi terang. Apabila bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi terang, bertemu terang menjadi terang, dan jika bertemu akses akan menjadi Limited Connectivity atau kegagalan koneksi.
Oke, untuk akses hasilnya akan sama ya atau kebalikannya. Bertemu dengan dynamic auto hasil menjadi akses, dynamic desirable menjadi akses. Jika bertemu terang hasilnya akan menjadi limited connectivity, dan bertemu akses lagi hasilnya akan menjadi akses. Ya, untuk jika dijelaskan mungkin sedikit pusing, jadi langsung saja kita masuk ke Cisco Pocket Tracer untuk melihatnya secara langsung. Oke, sekarang kita akan melihat DTP yang sudah terpasang di switch ini. Caranya kalian ketik show interface FA05 switch. Switch. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada administrative mode dan juga operational mode. Keduanya dalam mode terang. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengganti keduanya. Untuk switch yang ini kita akan ubah operational mode-nya menjadi dynamic mode, dan untuk switch yang satunya lagi kita akan ubah menjadi dynamic desirable ya. Kita akan coba. Oh ya, aku lupa jelasin. Nah, data yang banyak ini adalah data dari switch ini. Jadi semua informasi tentang switch ini ditampilkan di sini semua. Oke, ini banyak sekali. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba ubah administrative mode-nya menjadi dynamic mode. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke konfigurasi lagi, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface Fast Ethernet 05. Kita tulis dulu switch port mode dynamic auto. Oke, kita cek apakah sudah berubah. Do so interface Fast Ethernet 05 switch. Oke. Apa yang salah? Oh. I-nya 2. Oke, di sini kita bisa lihat administrative mode-nya sudah berubah menjadi auto, sedangkan operational mode-nya tetap terang. Nah, kenapa operational mode-nya tidak berubah? Karena operational terang itu, oh ya, aku lupa jelasin. Jadi administrative mode itu adalah mode yang dikonfigurasikan dalam switch itu sendiri, sedangkan operational mode adalah hasilnya. Jadi misal switch 1 ya, switch yang ini modenya terang seperti yang aku jelaskan tadi, seperti yang ada di tabel tadi. Apabila switch yang ini terang dan switch yang ini terang, maka hasilnya akan menjadi terang. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita ganti yang ini. Kita lihat dulu apa administrative mode yang digunakan dalam switch yang sebelah sini. Kita ketik show interface FA05 switch. Di sini administratifnya bisa kita lihat masih sama kayak yang di awal, masih terang. Nah, kita coba ganti ini menjadi dynamic desirable. Di sini kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface FA05. Kita masuk, kita ketik switch port mode dynamic desirable. Oke, harusnya udah benar ya. Oke, sekarang kita cek apakah sudah terganti si modenya. Kalau gitu sekarang kita ketik show interface do show interface FA05
switch. Oke, di sini kita lihat administrative mode-nya sudah berganti menjadi dynamic desirable. Oke, tadi kita baru saja mengganti administrative mode-nya. Nah, setelah itu muncul pertanyaan, apakah ini akan mempengaruhi jaringan kalian? Oke, aku juga nggak tahu. Jadi mari kita coba saja. Kita kirim pesan seperti biasa dari PC ini ke sesama VLAN. Pastinya sukses. Dari PC ini ke PC sebelah yang memiliki VLAN yang sama juga masih sukses. Oke, kita coba untuk VLAN 20 apakah masih bisa? Dan ya, masih bisa. Oke, jadi DTP itu gak bakal mempengaruhi jaringan kalian jika kalian memasukkan DTP yang benar sesuai alurnya yang tadi aku perlihatkan pada tabel. Oke, berikutnya ada di dalam VLAN trunking ada juga yang namanya native VLAN. Nah, apa itu? Bisa dilihat dari sini, native VLAN berfungsi ketika kita memiliki end device seperti printer. Jika komputer tidak support mode trunking, pastinya dia tidak akan bisa membaca data yang sudah diberi label. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan menggunakan native VLAN. Native VLAN adalah suatu protokol yang menandakan bahwa port tersebut atau VLAN tersebut adalah sebuah default atau bawaan dari switch tersebut. Nah, native VLAN bersifat untagging atau tidak memberi tanda. Oke, cukup sampai situ. Kita kasih ke Cisco lagi. Secara default, native VLAN memang sudah ada. Kita bisa lihat di sini. Do show interface trunk. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Native VLAN yang sudah disetel secara default adalah native VLAN 1. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti native VLAN ini yang awalnya 1, kita akan ubah menjadi native VLAN 99. Nah, untuk melakukan itu seperti biasa kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat dulu VLAN 99. Nah, nanti VLAN ini akan kita pasangkan ke native VLAN. Oke, selanjutnya kita beri nama seperti biasa. Karena akan masuk ke dalam native VLAN, jadi kita bebas beri namanya apa aja. Mungkin di sini kita kasih nama Nah, kita exit. Oke, VLAN sudah ada. Sekarang kita pasang dulu ya apa perangkat yang bakal kita gunakan untuk tes native VLAN ini. Kita pakai 3 saja. 1, 2, 3. Sini. Kita pasangkan kabel. Set, 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 set. Pasang. Oke. Sekarang kita lihat, kita mulainya dari PC yang ujung sini dulu. Dia ada di, dia menggunakan Fast Ethernet 06. Kayak gitu kita masuk saja langsung ke Fast Ethernet 06. Interface Fast Ethernet 06. Stripnya 1 saja, Mas. Oke. Seperti biasa, langsung saja kita ketik switch port mode akses. Di sini switch port akses VLAN 99. Kita pasangkan ini ke VLAN 99. Oke. Sekarang kita exit, kita keluar, masuk ke kita masuk ke Fast Ethernet 05 lagi. Fast Ethernet 05. Di sini kita ketik switch port
Serang native VLAN 99. Oke, kita sudah mengganti native VLAN-nya menjadi 99. Sekarang kita cek apakah ini sudah berhasil. Kita ketik do show interface serang interface serang. Oke, bisa kita lihat di sini native VLAN-nya sudah menjadi 99. Karena kita sudah membuat karena kita sudah memasukkan si VLAN 99 ini ke dalam native, jadi kita gak usah bikin VLAN 99 lagi di sini di switch yang kedua. Kita cukup daftarkan saja natifnya ke dalam switch ini. Masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface Ethernet 05. Nah, di sini kita daftarkan dulu switch port native VLAN 99. Kita lihat dulu. So Oke, native VLAN-nya sudah menjadi 99 juga. Oke, kita tes apakah ini berhasil dari native VLAN sini ke temannya. PC9 has no function for. Oh iya, kita lupa untuk memberikan IP untuk komputer ini. Oke, masuk ke desktop, kita gunakan IP 192.168.30.2. Yang di sini juga sama, kita pasangkan IP 192.168.30.3. Dan tinggal satu lagi, kita beri 168.30.234. Oke, sekarang kita tes apakah ini berhasil. Dari PC 8 ke PC 9 yang sama-sama native VLAN, progress failed. Oke, kita coba tetap failed. Oke, kita coba dari sini ke sini, masih failed. Oke, tadi ada sedikit kesalahan, ada sedikit kesalahan. Sekarang kita coba perbaiki lagi. Kenapa native VLAN ini nggak bisa terhubung? Oke, kalau gitu pertama kita masuk ke switch yang ini. Kita masuk lagi ke interface Ethernet 05. Sini kita tulis switch port switch port mode terang. Lalu kita beri akses switch port terang native VLAN 99. Sesudah itu kita exit. Nah, oke, kita lakukan hal yang sama di yang satu lagi. Di switch yang satu lagi kita masuk ke Ethernet interface Ethernet 0
strip 5. Nah, di sini kita masukkan switch port mode chunk. Nah, di sini switch port trunk native VLAN 99. Oke, sudah kita keluar. Setelah itu, sekarang kita masuk. Sekarang kita beri akses untuk komputernya. Di sini kita lihat yang masuk komputer yang akan kita gunakan untuk praktik native VLAN di switch yang ini, dia menggunakan port 06 dan 07. Nah, di sini kita ketik interface, lalu range face Ethernet 06-7. Nah, di sini masukin switch port mode akses. Nah, kita beri akses ke VLAN 99. Oke, exit. Sekarang di switch yang ini ada satu komputer. Jadi dia menggunakan face Ethernet 6. Berarti kita masuk ke interface face Ethernet 06. Nah, kita ketik switch port mode akses. Ada akses. Hanya 2. Switch port mode akses. Nah, kita beri. Sekarang kita kasih akses ke VLAN 99 ya. Exit. Akses VLAN not exit. Oh iya, aku lupa bikin VLAN-nya di sini. Jadi exit dulu. Oke, aku lupa daftarin VLAN 99-nya di sini. Kita daftarin dulu VLAN 99. Nih, kita kasih name-nya tadi apa? Oke, beres. Keluar, kita masuk lagi ke interface berapa? 06. FA-nya lupa. Face Ethernet 06. Nah, di sini kita masukkan lagi seperti yang tadi, switch port mode akses dan switch port akses VLAN 99 exit. Oke, sekarang kita coba apakah ini sudah berhasil. Lihat dulu. Kita kirim pesan dari komputer ini ke komputer ini. Dan ya, sukses. Kita coba kirim dari ini ke komputer sebelah sini. Sukses juga. Oke, selamat. Kalian berhasil menguasai VLAN trunking dalam beberapa menit. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa.